Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hidup sukses. Hidup sukses itu harus hina dina di masa muda, bahagia dan senang di masa tua. Akan saya jelaskan apa itu hina dina di masa muda. Artinya hina dina di masa muda itu adalah belajar kurang lebih 5 tahun. Ini belajar 5 tahun hina dina, maksudnya belajar kehidupan. Jadi bukan dihinakan. Jadi artinya selama 5 tahun ini untuk mencapai sukses, untuk mencapai impiannya tercapai, perjuangkanlah kurang lebih 5 tahun. Lebih cepat, lebih baik. Menurut para ahli yang sudah terlebih dahulu dia mempraktekkan bahwa dengan program 5 tahun, apa yang Anda impikan, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda targetkan itu akan goal, akan tercapai, akan sukses. Minimal 5 tahun. Lebih cepat, lebih baik. Itulah namanya perjuangan. Tapi harus fokus dalam 5 tahun ini. Impian Anda untuk mencapai fokus itu apa saja target Anda. Karena dengan hina dina di masa muda, artinya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, belajar dengan tekun, dengan ulet, dengan riang gembira, dengan dengan keputusan yang sudah diputuskan oleh diri sendiri, diperjuangkan dengan keras, dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya sehingga goalnya tercapai dan sukses. Nah, itulah hina dina di masa muda, bahagia di masa tua. Artinya hina dina itu seandainya Anda sekarang usia 20 tahun, berarti Anda harus berjuang sampai usia 25 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun. Nah, dalam program hina dina untuk mencapai sukses ini, targetkan selama 25 tahun. Seandainya Anda mau mengembangkan ayam misalkan, punya ayam misalkan 20 ekor betina, nah sudah nelor, ibaratnya dianakan, itu telurnya itu dirami oleh induknya dan beranak selama 21 hari, selama 3 bulan. Kalau satu induk ayam nelornya 10, kalau 20 berarti udah lumayan 200 ekor ayam selama 3 bulan. Dan hasilnya dikembangkan lagi, hasilnya dikembangkan lagi, diinvestkan terus. Selama 5 tahun Anda akan menjadi orang sukses. Mungkin Anda menjadi bos, jadi pengusaha ayam. Itulah perjuangan. Berjuang itu harus sungguh-sungguh dan serius. Artinya tidak boleh namanya masa sedang berjuang selama 5 tahun itu tidak boleh Anda menyimpang dari program hina dina 5 tahun. Apalagi sampai baru berlatih, baru dapat hasil sedikit, sudah Anda hambur-hamburkan. Nah, itulah kesalahan Anda. Tidak mungkin Anda sukses. Tapi selama 5 tahun terus digeluti, terus diperjuangkan, terus dikembangkan, terus diinvestkan lagi hasilnya, diinvestkan lagi hasilnya, diinvestkan lagi, terus menerus sampai 5 tahun Anda pasti akan sukses. Tapi sebaliknya, hasilnya itu oleh Anda di hura-hura atau dipakai yang lain, itu tandanya Anda gagal dalam memperjuangkan hina dina 5 tahun. Belum tentu Anda bisa sukses, belum tentu aja Anda jadi pengusaha. Karena sebelum 5 tahun sudah hasilnya dihura-hurakan, hasilnya tidak dipakai untuk memperjuangkan invest baru untuk mencapai Anda sukses itu. Itulah namanya hina dina di masa muda, bahagia di masa tua. Selama 5 tahun itu hina dina itu dalam artian belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, belajar dengan fokus, kumpulkan semua apa yang Anda inginkan, perjuangkan semua apa yang Anda inginkan.
pasti Anda akan menemuinya dengan sukses. Memang namanya Hinadina itu berarti tidak boleh lengah dari aturan yang sudah Anda gariskan. Tidak boleh lengah dengan target yang udah Anda perjuangkan. Dan itulah harus Anda selesaikan dengan tuntas dan tuntas. Perjuangan itu sebenarnya kalau diperjuangkan secara maksimal, secara perjuangkan dengan keras, kumpulkan semua program kegiatannya, perjuangkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan hati ikhlas dan siap dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, karena perjuangan itu ada yang naik dan ada juga yang turun. Jalan itu ada yang mudah dan ada juga yang licin, ada juga yang berliku-liku. Itulah namanya hidup, bagaikan jalan dan juga bagaikan gelombang lautan. Yang ada gelombang besar, ada gelombang kecil dan bergulung-gulung. Akhirnya bisa mencapai ke pantai kebahagiaan. Dan juga dalam berjuang itu bagaikan Anda membuat bata. Bata itu asalnya dari tanah. Anggaplah Anda itu asal dari orang biasa. Tanah itu diolah. Dan tanah itu masuk diolah, dibentuk, dijadikanlah bentuk bata. Dari tanah dijadikanlah bentuk bata. Dengan masuk ke mesin press. Pertama, bahan tanah itu dikumpulkan, sudah dikumpulkan, masukkan ke masukkan ke mesin press sehingga berbentuk bata. Nah, sudah dipres, masukkan lagi, dijemur beberapa hari, sudah dijemur kering, masukkan ke pembakaran dan dibakar. Nah, itu artinya dibakar di situ, dipanaskan dengan api yang 100 derajat sampai memerah. Nah, sudah dibakar, dipilih. Bata itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang bagus dijual, dilanjutkan. Sudah dijual, ada juga yang membeli. Yang membeli itu siapa? Mungkin orang biasa, mungkin orang kaya, mungkin juga pejabat negara atau presiden yang membeli bata kita. Seandainya Anda lulus sampai ada yang membeli presiden, berarti bata Anda akan dibangunkan di rumahnya presiden. Nah, itu berarti mulia. Nah, itulah hidup itu seperti itu. Harus bagaikan bata, pembuatan bata. Awalnya adalah tanah, awalnya orang biasa. Diolah dan bentuk dengan belajar keras, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dibentuklah menjadi berbentuk bata. Nah, dengan seriusnya dibentuk dengan bata, akhirnya dikeringkan. Dijemur dulu. Bagaimana artinya dijemur itu? Diberikan pelatihan-pelatihan, kedisiplinan atau dan sebagainya. Pokoknya ilmu lah di situ dimatangkan dulu. Sudah matang, sudah kering, masuklah dibakar. Dibakar pun tidak sembarangan membakar, sampai 100 derajat Celcius, saking panasnya, sampai matang, sampai memerah. Itu berarti sampai full dalam hidup itu, tidak setengah-setengah. Kalau bata tidak merahnya setengah-setengah, ya bata pasti akan diapkir, bata itu pasti akan dibuang, tidak dilaku di pasaran, karena memang matangnya setengah-setengah. Kalau namanya matangnya setengah-setengah, bata itu pasti akan pecah. Kalau memang full, bata itu akan kuat, jatuh juga tidak pecah, dan terpilih yang terbaik bata itu kalau memang full. Tapi kalau setengah-setengah, ya jangan sampai lulus dari pembakaran. Sebelum dibakar juga, kalau memang sudah patah, pasti akan dibuang dan dicampakkan di mana saja. Tapi bata yang udah bagus dengan full pembakarannya merah, pasti akan berlanjut dijual, dijual ke tempat yang sudah disiapkan. Pesanan-pesanan akan dijual. Itulah perjuangan, harus bagaikan bata, batu bata. Jadi sudah matang dijual. Dan Anda kalau memang beruntung lah akan dibeli oleh presiden misalkan, berarti Anda akan disimpan di rumahnya presiden, dibuat bata itu. Itulah kesuksesan dalam hidup ini, harus bagaikan pembuatan bata.
pasti Anda sukses kalau sudah dijual dan dipasangkan di rumahnya presiden. Nah, jadi hinadina lah artinya seperti bata itu. Jadi hanya perjuangannya dengan sungguh-sungguh, serius, disiplin, tepat waktu, dan sampai matang. Tidak boleh ragu-ragu lagi, baru Anda bekerja untuk hidup. Memperjuangkan hidup Anda, memperjuangkan cita-cita Anda, pasti goal. Karena memang Anda sudah siap, ilmunya sudah cukup, sudah matang. Bagaikan dibakarnya batu bata itu. Sehingga memerah dan matang. Matangnya pun matang yang full. Jika jatuh pun tidak pecah. Tapi kalau matangnya setengah matang, jatuh bisa pecah. Tidak berguna. Itulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.